Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Sandi, Stambuk N1 D1 19030, Program Studi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 2 sampai pertemuan 7 pada mata kuliah Tela Prosa. Langsung saja, yang pertama adalah hakikat prosa. Genre sastra yang umum ada 3, yaitu puisi, drama, dan prosa. Namun dalam perkuliahan kali ini yang paling difokuskan adalah telaah prosa. Prosa biasa disebut dengan istilah fiksi, yaitu kata populer yang digunakan pada buku-buku kajian prosa. Prosa juga disebut sebagai teks naratif atau wacana naratif dalam pendekatan struktural dan semiotik. Langsung saja, yang pertama adalah definisi prosa. Prosa adalah karya naratif yang bersifat rekaan, hayalan, sesuatu yang tidak ada sehingga tidak perlu dicari tahu kebenarannya, atau seperti yang dikatakan oleh Abrams dalam bukunya adalah prosa merupakan karya naratif yang isinya tidak mengarah pada kebenaran atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang kedua, sifat prosa. Sifat prosa terbagi menjadi 3, yaitu imajinatif, kreatif, dan estetis, di mana imajinatif ini adalah hasil perenungan dari pengarang terhadap kehidupan yang dilakukannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Yang kedua, kreatif atau hasil dari daya cipta pengarang. Ketiga, estetis atau hasil perenungan pengarang yang memiliki nilai keindahan. Yang ketiga adalah genre prosa. Burhadiantoro membagi genre prosa menjadi cerpen dan novel. Adapun perbedaannya cerpen dan novel di bawah ini. Yang pertama adalah cerpen adalah cerita pendek yang berkisar 500-an kata saja, sedangkan novel memiliki cerita yang panjang. Yang kedua, kisah cerpen padat dan fokus pada satu kisah, sedangkan novel mengisahkan permasalahan yang kompleks secara penuh. Yang ketiga, unsur pembangun cerpen lebih sederhana, sedangkan unsur pembangun novel lebih kompleks secara rinci. Dan keempat, kedua cerpen dan novel ini dibangun oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya, perbedaan novel serius dan novel populer. Novel serius yang pertama tahan sepanjang zaman, yang kedua diperlukan konsentrasi tinggi untuk memahami kisahnya, 3 mementingkan mutu, 4 menghibur dan memberikan pengalaman yang berharga, 5 sanggup memberikan kisah dengan banyak kemungkinan. Sedangkan populer, yang pertama populer pada suatu saat, yang kedua mudah dipahami dan dibaca, yang ketiga mengejar selera pembaca, keempat hanya bertujuan menghibur, 5 menampilkan masalah faktual. Setelah itu ada yang namanya strukturalisme. Strukturalisme merupakan sebuah paham yang mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini mempunyai struktur. Sesuatu dikatakan memiliki struktur apabila ia membentuk satu kesatuan yang utuh. Strukturalisme juga percaya bahwa struktur mempunyai 2 transformatif dan regulatif diri. Strukturalisme cenderung memahami segala sesuatu sebagai sebuah sistem yang tertutup atau otonom.
Strukturalisme menempatkan karya sastra menjadi satu kesatuan karena adanya radiasi timbal balik antara unsur-unsurnya. Hubungan antara unsur-unsur bertujuan untuk mendapatkan makna secara keseluruhan. Baik, itulah materi yang kami pelajari pada pertemuan 2 sampai pertemuan ke-7, di mana pertemuan 5, 6, dan 7 kami membahas tentang makalah kelompok. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.